Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brina Trixie Aprilia dari kelas X IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Perkembangan pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa, yaitu adanya peranan sultan, wali, dan ulama dalam pengembangan Islam di Indonesia, dan peranan istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Sultan bertugas mendanai kegiatan masjid dan mendatangkan ulama dari mancanegara, terutama Mekah dan dari orang pribumi. Para ulama berfungsi sebagai pejabat-pejabat negara yang memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid negara untuk masyarakat dan di istana sultan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam di Nusantara. Saat Kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat pembelajaran tidak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai. Yang kedua ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berkembang sebagai pusat pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Kemajuan Kerajaan Malaka di bidang ekonomi melalui jalur perdagangan telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi dengan lebih intensif dalam proses pendidikan dan pengajaran Islam. Kerajaan Malaka memiliki perpustakaan yang digunakan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Yang ketiga ada Kerajaan Aceh, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mogayed Shah. Didirikan oleh Sultan Ali Mogayed Shah pada tahun 1496. Sultan yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Ialah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Ia juga pelopor pendirian Masjid Baitur Rahman dan memanggil penasehat Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Melalui pengajaran Abdul Rauf Asingkili, muncul ulama Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan, dan ulama dari Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada abad ke-16 lalu abad ke-17. Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Kerajaan Banten sudah tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia. Yang kelima ada Kerajaan Palembang. Di Palembang, istana atau keraton juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin dan Sultan Muhammad Bahauddin. Pada masa pemerintahan mereka telah muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarik, dan Al-Quran. Perhatian Sultan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam tercermin pada keberadaan perpustakaan keraton yang memiliki koleksi yang cukup lengkap dan rapi. Kesimpulannya adalah, berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa. Berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.